Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kita kembali lanjutkan cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto, yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Setelah berhasil menuntaskan tugasnya di Sumatera, beliau pun bertolak menuju ke Pulau Kalimantan. Ada kejadian apa di sana? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Kelanjutan dari kisah sebelumnya, ketika Yanto meninggalkan Pulau Sumatera dengan kapal milik Pak Johan menuju ke Kalimantan di Pelabuhan 3 Kendawangan. Yanto terus berzikir dan sholat di belakang kapal tradisional pengangkut rempah, melihat keindahan laut dan tidak henti-hentinya bersyukur. Namun, di pertengahan laut antara Sumatera dan Kalimantan terjadi badai yang sangat besar secara tiba-tiba yang membuat ombak seakan mengamuk di pertengahan malam. Astaghfirullahaladzim, lindungi hamba dan kapal ini dari guncangan ombak ya Rob. Pak Ari yang merupakan anak buah Pak Johan menghampiri Yanto. Nak Yanto, mari masuk ke dalam kapal. Cuaca sangat buruk, ombaknya sangat besar, dan sepertinya bakal ada badai petir. Tidak apa-apa Pak Ari, saya di sini saja. Saya akan berdoa semoga badai ini cepat reda. Ya sudah, Bapak masuk dulu ke dalam kapal ya nak. Silahkan Pak. Yanto kembali duduk walaupun kapal bergoyang dengan sangat hebat. Dia pejamkan matanya dan memohon perlindungan kepada Gusti Allah. Sebelum Pak Ari masuk ke dalam kapal, alangkah kagetnya Pak Ari ketika melihat di depan kapalnya dari jarak 100 meter ada putaran air yang sangat besar yang membuat tubuhnya gemetar. Yanto pun menuju ke depan kapal di mana Pak Ari berdiri mematung dengan badan bergetar. Astaghfirullahaladzim, putaran airnya sangat besar. Segera Yanto menuju ujung kapal dan melantunkan azan. Tampak Pak Ari masih mematung, bahkan untuk melangkah pun dia tidak bisa ketika melihat pusaran air yang sangat besar di depan kapal mereka. Setelah mengumandangkan azan, tiba-tiba kapal seperti tertarik ke sebelah kiri, seperti ada yang menarik kapalnya untuk menghindari putaran air tersebut. Lalu Yanto mengarahkan pandangannya ke kiri. Alangkah kagetnya ia. Di sana ada seseorang berjubah putih sedang berdiri di atas lautan mengarahkan kapal tersebut ke arahnya. Yanto terperanjat kaget dan bertanya dalam hati, siapakah laki-laki itu? Tapi wajahnya tidak terlihat. Yanto mundur dan menyadarkan Pak Ari. Seketika Pak Ari tersadar dari posisi mematungnya. Pak Ari, Pak. Iya nak. Apa Bapak melihat ada manusia di sana? Yanto menunjuk ke arah lelaki berjubah putih. Namun Pak Ari tidak melihatnya. Dia menoleh ke sana kemari namun tidak melihat apa-apa. Tidak nak, saya tidak melihat apa-apa selain lautan luas. Saya sangat bersyukur pada Allah. Ini suatu kebesaran Allah, kita masih diberikan keselamatan. Iya Pak, semua ini atas pertolongan Gusti Allah. Terima kasih atas bantuanmu ya Rob, telah menyelamatkan kapal ini dari termakan pusaran air. Setelah badai selesai dan kapal selamat, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Kalimantan. Setelah 2 hari di lautan, di pagi hari yang sangat cerah, tibalah kapal itu di pelabuhan 3 Kendawangan dan segera berlabuh. Yanto pun segera melangkahkan kakinya ke tanah Kalimantan. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya menginjakkan kaki di tanah Kalimantan. Nak Yanto, terima kasih atas bantuan doa-doanya di tengah laut kemarin. Kalau tidak ada Nak Yanto, pasti kapal itu sudah terbawa pusaran air. Berterima kasihlah pada Allah Pak. Saya tidak bisa apa-apa. Semuanya itu atas pertolongan Gusti Allah. Iya nak. Nak Yanto akan pergi kemana? Saya akan pergi ke Pulau Oka-Oka. Dan saya ingin menikmati perjalanan di Kalimantan ini Pak. Ya sudah, hati-hati. Ini ada sedikit rezeki. Tadi sebelum berangkat, Pak Johan memberikan ini kepada saya dan berpesan untuk diberikan kepada Nak Yanto setelah tiba di Kalimantan. Itu amanahnya nak.
Makasih Pak, tapi saya nggak enak hati. Ini amanah harus diberikan, karena kalau diberikan langsung di Sumatera, pasti Nak Yanto menolak dan mengembalikan kepada Pak Johan. Ambillah Nak, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ditolak. Baik Pak, karena Bapak sudah diamanahkan, saya terima. Dan kalau sampai di Sumatera lagi, sampaikan salam dan terima kasihku kepada Pak Johan ya. Baik Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanto pun menerima dan memasukkan ke dalam tas kain hitamnya. Dia sudah tahu pasti isinya uang. Yanto melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Sampit, tetap sambil terus berzikir. Nampak Kalimantan masih sangat alami, hutan-hutannya sangat terjaga. Yanto mengucapkan syukur dan semoga para penjaga hutan Kalimantan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yanto lalu masuk ke daerah pemukiman penduduk yang ramai. Dengan adat dan budaya di Kalimantan yang masih terjaga membuat Yanto bangga. Orang Kalimantan tetap menjaga adat dan budayanya. Karena Yanto adalah pecinta alam dan juga sangat melestarikan adat dan budaya supaya tidak termakan modernisasi zaman. Alhamdulillah, hutan di sini masih terjaga. Dan warga Kalimantan sangat baik serta sangat ramah. Warga di sini sangat baik dan murah senyum, gumam Yanto. Setelah 2 jam perjalanan, Yanto pun bertemu dengan salah satu warga Kalimantan yang memakai baju adat khas Kalimantan. Dia hendak menanyakan arah menuju ke Sampit dan Palangkaraya. Permisi Pak, saya mau numpang tanya. Iya Nak, ada yang bisa saya bantu? Saya Yanto, dari Jawa Pak. Wah, dari Jawa ya? Jauh juga ya Nak. Nak Yanto hendak kemana biar Bapak bantu? Saya hendak ke Sampit dan Palangkaraya Pak. Mohon petunjuknya. Nak Yanto terus saja jalan ke timur, melewati jalan dan hutan. Sekitar 2 hari baru bisa nyampai. Oh, makasih Pak. Saya pamit berangkat dan izin masuk wilayah Bapak. Iya Nak, tidak usah sungkan. Jawa juga saudara kami, anggaplah rumah sendiri. Namun Nak Yanto, jagalah tingkah laku di sini, karena setiap perbuatan pasti ada balasan. Bapak izinkan, selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Pak. Yanto pun mencium tangan Bapak tadi, dan senyum Bapak itu pun mengiringi langkah Yanto kembali menuju perjalanannya untuk ke Sampit dan Palangkaraya, untuk menancapkan paku ketiga di Pulau Oka-Oka. Sebelum tiba di daerah yang Yanto tuju, dia masuk ke area hutan belantara. Sudah biasa baginya melewati hutan, namun hutan di Kalimantan sangat alami dan terjaga. Warga Kalimantan sangat menghormati adat budaya dan juga keaslian hutannya. Setelah memasuki ke hutan belantara, Yanto melihat hewan dan burung di Kalimantan sangat banyak. Bahkan dia pernah melihat ular sebesar pohon kelapa berjalan di depannya masuk ke rimbunnya hutan. Pada siang hari, Yanto pun sampai di sebuah pemukiman penduduk yang cukup ramai setelah melewati hutan. Alhamdulillah ya Allah, di sini ada banyak pemukiman. Saya akan istirahat dulu di sini. Semoga saja diizinkan. Tidak lama, Yanto berpapasan dengan warga sekitar. Permisi Pak, kalau boleh tahu, ini wilayah mana ya Pak? Ini wilayah Tanjung Kanau Nak. Oh iya Pak, makasih. Saya izin masuk ke pemukiman wilayah ini ya Pak. Silakan Nak. Bapak adalah Pak Adi Haryati, selaku kepala desa di sini, sedang berkeliling melihat warga. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya izin untuk masuk wilayah ini. Ya sudah, sepertinya Nak Yanto ini dari jauh. Mari mampir ke rumah Bapak, kita ngobrol di rumah. Baik, terima kasih banyak Pak. Yanto pun pergi berdua dengan Pak Adi ke rumahnya. Tidak lama, mereka sudah berada di depan rumah khas Kalimantan yang semuanya terbuat dari kayu. Nah, ini rumah Bapak Nak. Bapak tinggal dengan istri dan anak Bapak di rumah ini. Mari masuk. Bu, buatkan air, ada tamu. Terima kasih Pak, saya sangat bersyukur diterima di sini. Nak Yanto ini dari mana dan mau kemana? Saya ini dari Jawa Pak. Saya ini pecinta alam dan ingin melihat alam Kalimantan yang sangat indah dan asri. Iya Nak, kami warga Kalimantan sangat melestarikan alam dan adat budayanya. Iya Pak, semoga alam, adat dan budaya ini tetap terjaga Pak. Saya sangat bangga dan salut pada warga di sini. Namun akhir-akhir ini di wilayah Bapak ada kegaduhan. Banyak ternak warga tergeletak mati dan ada tanda gigitan di lehernya.
Apakah ada hewan dari hutan masuk ke sini, Pak? Ada kemungkinan, Nak. Karena wilayah ini juga di pedalaman hutan. Sudah ada 6 kasus hewan ternak warga mati misterius dengan luka gigitan di lehernya. Mungkin saja harimau atau serigala yang masuk ke wilayah ini, Pak. Kalau hewan pasti meninggalkan jejak, tapi ini tidak ada jejak sedikit pun. Bahkan kandang ternak warga sudah diikat rapi dan tidak mungkin hewan buas dari hutan bisa masuk ke kandangnya. Aneh juga ya, Pak. Saya sudah menyelidiki dengan warga. Ini bukan ulah manusia ataupun hewan. Lantas, ulah siapa, Pak, kalau bukan manusia atau hewan? Ini ulah hantu Maryaban. Hantu Maryaban? Ya sudah, Pak, saya izin tinggal di sini. Saya akan ikut dengan warga mencari makhluk yang sudah meresahkan warga di sini. Saya minta izin kepada Bapak selaku kepala desa di sini. Saya izinkan, Nak, dengan senang hati bila Nak Yanto mau membantu. Saya sangat senang, Pak, kalau diizinkan. Ya sudah, Nak Yanto nanti tinggal bersama teman Bapak ya. Namanya Pak Zata. Dia tinggal sendirian dan beliau adalah wakil saya di desa ini. Keduanya pun pergi ke rumah Pak Zata yang hanya berjarak 100 meter dari rumah Pak Adi. Permisi, Pak. Seseorang membuka pintu dan tampak tersenyum mempersilahkan Pak Adi dan Yanto masuk. Pak Adi, mari masuk ke dalam, Pak. Terima kasih, Pak. Ada persoalan yang harus kita bicarakan perihal ternak warga yang banyak mati. Kenalkan, Pak, saya Yanto dari Jawa. Saya adalah pengembara yang sedang menikmati alam. Saya Zata, Nak, sekaligus wakil kepala desa di sini bersama Pak Adi menjaga desa ini. Oke, Pak Zata, kita kerahkan ronda malam. Kalau menurut Pak Zata, makhluk apa yang menggigit hewan ternak warga? Menurut kakek saya, makhluk ini bertubuh tinggi besar, suka menghisap darah, terutama hewan. Kalau menurut cerita, makhluk itu disebut Maryaban, si penghisap darah. Konon menurut legenda, makhluk itu hidup di hutan pedalaman dan suka sekali dengan darah. Makhluk Maryaban ini bisa dikendalikan oleh orang-orang sakti sebagai piaraan. Dia tinggi besar, berbulu, dengan gigi panjang runcing dan tajam. Kukunya juga panjang, matanya seakan mau keluar, berwarna merah menyala. Apa itu gendruwo, Pak? Mirip, tapi sosok Maryaban ini agak sedikit berbeda dengan gendruwo. Maryaban bisa merubah diri jadi raksasa dan bisa menyerupai manusia. Tidak sembarang orang bisa melihatnya. Istilahnya, selain menyeramkan, Maryaban adalah makhluk sakti, Nak. Oh, iya, Pak. Kalau diperbolehkan, saya mau izin tinggal di sini sama Bapak untuk melihat sosok yang sudah membuat warga menjadi gaduh. Dengan senang hati, Nak, tinggallah di sini. Emang Nak Yanto mau pergi kemana? Saya akan ke Pulau Oka-Oka. Hah? Saranjana? Itu hanya mitos, Pak Zata. Kota gaib antara ada dan tiada. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Tapi kakekku pernah bercerita tentang kota gaib itu, kata Pak Adi. Saya juga baru tahu bahwa Pulau Oka-Oka itu tempat kota gaib. Ya sudah, permasalahan di desa ini lebih penting, Pak. Di lain tempat, sebut saja Pak Danum sedang mengambil rumput di sekitar hutan untuk hewan ternaknya. Wah, di sini rumputnya sangat banyak dan bagus. Tidak sia-sia aku jauh masuk hutan, gumamnya. Waktu sudah sekitar jam 5 sore. Jadi tengah hutan sangat menyeramkan karena hutan Kalimantan selain dihuni oleh hewan-hewan, juga dihuni oleh makhluk yang tak kasat mata. Sedang asiknya membabat rumput, Pak Danum mendengar langkah kaki seseorang dari dalam hutan yang gelap. Dari jarak pandang yang jauh, dia melihat makhluk tinggi besar berbulu dengan geraman yang sangat mengerikan. Matanya merah menyala yang membuat dia lari meninggalkan karung dan rumputnya. Pak Danum lari sejari-jarinya meminta tolong. Pak Danum terus berlari, namun ternyata Maryaban itu ikut berlari mengejar Pak Danum dengan sangat cepat. Pak Danum yang merupakan warga asli Kalimantan ingat dengan mando yang selalu dibawanya. Dia pun berhenti karena sosok itu sudah berada di depannya. Dengan gemetar, Pak Danum membuka serangka mandaunya dan mengacungkannya ke depan makhluk tersebut. Di saat bersamaan, seekor rusa lewat dan Maryaban itu menangkapnya, lalu membawanya ke dalam hutan dengan geraman yang mengerikan, membuat Pak Danum mempercepat langkahnya menuju ke pemukiman. Untung saja ada seekor rusa. Kalau tidak, bisa habis aku sama makhluk itu. Aku harus cerita ini ke Pak Adi.
Ternyata hewan yang mati itu ulah dari Maryaban yang masuk ke pemukiman. Pak Danum setengah berlari menuju ke rumah Pak Adi untuk memberitahukan informasi penting ini. Sesampainya Pak Danum ke pemukiman, dia langsung menuju ke rumah Pak Adi. Namun Pak Adi tidak ada di rumah dan sedang berada di rumah Pak Zata. Dia langsung menuju ke rumah Pak Zata. "Permisi Pak, permisi." "Pak Zata, ada tamu di luar sepertinya." "Iya Pak, saya lihat dulu ya." Pak Zata segera membuka pintu dan melihat Pak Danum dengan muka ketakutan. Pak Danum, mari masuk Pak." "Kenapa? Kok seperti ketakutan?" "Pak Zata, Pak Adi ada di sini." "Ada Pak, mari silakan masuk." Pak Danum masuk dan langsung menjabat tangan Pak Adi juga Yanto, lalu duduk menceritakan kejadian ketika dia di tengah hutan mencari rumput untuk ternaknya. "Gawat Pak, gawat Pak, gawat." "Gawat kenapa Pak Danum?" "Pak Zata, tolong ambilkan air putih untuk Pak Danum." Pak Zata pun mengambilkan air minum dan memberikan kepada Pak Danum yang langsung ditenggak hingga habis. Baru nafasnya bisa diatur dan sedikit tenang. "Saya tadi mengambil rumput di tengah hutan. Sedang asiknya membabat rumput, saya melihat dari kejauhan ada makhluk Maryaban yang tinggi besar, berbulu, dengan mata merah tajam menggeram ke arah saya Pak. Seketika saya tersentak kaget dan langsung lari. Namun makhluk itu larinya sangat cepat hingga tiba-tiba sudah ada di depan saya. Saya acungkan mando ke arahnya. Untungnya ada seekor rusa besar lewat. Lalu Maryaban itu langsung menangkapnya dan masuk kembali ke hutan dengan geraman mengerikan Pak." Dugaanku memang benar. Ternyata makhluk hutan itu masuk ke dalam pemukiman mencari ternak warga. Ini gawat Pak Adi. Kalau ternak habis, Maryaban bisa menyerang manusia karena yang dia inginkan hanya darah. "Ini menjadi masalah besar bagi warga di sini Pak," kata Yanto. "Benar, ini akan jadi masalah besar. Apalagi makhluk Maryaban sudah masuk ke dalam pemukiman membantai hewan ternak warga," balas Pak Danum. "Saya punya mando dari kakek saya. Dulu mando ini digunakan untuk mengusir Maryaban yang mengamuk. Kakek saya yang berhadapan langsung dengan Maryaban untuk menjaga warga desa. Mando itu masih tersimpan di peti dan jarang saya keluarkan Pak Zata. Ayo kita bersihkan mando itu dengan adat supaya dapat mengusir Maryaban itu." "Iya Pak, kita mandikan mando itu secara adat, karena saya tahu dari kakek bahwa mando itu bukan mando sembarangan yang punya hanya kepala suku, dan kalau sudah keluar dari serangkanya, benda itu tidak akan berhenti mengajar mangsanya." "Baik Pak Zata, mungkin ini saatnya mando itu keluar dari serangkanya. Besok pagi kumpulkan para warga di depan rumah saya, karena masalah ini sangat besar. Kita himbau warga untuk memakai baju adat dan kita upacarakan mando ini untuk dibuka dari serangkanya." "Baik Pak, saya informasikan ke seluruh warga malam ini sambil berkeliling desa memantau keadaan." "Saya akan ikut Pak Zata menjaga kampung ini," kata Yanto. "Baiklah Nak." "Ya sudah, saya pamit pulang dulu. Nak Yanto tinggal dulu bersama Pak Zata ya. Nanti malam kita berkeliling desa menjaga keamanan. Pak Danum, terima kasih informasinya. Jadi saya tahu siapa pelakunya," kata Pak Adi. Pak Danum dan Pak Adi pun pamit pulang ke rumahnya masing-masing, dan Yanto pun diarahkan ke kamar oleh Pak Zata. "Ini Nak, kamar kosong untuk tamu. Istirahatlah dulu Nak di sini. Kalau mau ke air, Nak Yanto tinggal ke belakang rumah." "Baik Pak, terima kasih." Pak Zata pun kembali ke ruang tamu, sementara Yanto pamit ke belakang rumah untuk ambil air wudhu karena akan melaksanakan sholat maghrib dan isya. Singkat cerita, Yanto selesai melaksanakan sholat isya dan menghampiri Pak Zata yang membuka peti isi mando yang dipenuhi helaian bulu elang. "Permisi Pak, saya izin duduk." "Silahkan Nak." "Wah, mandonya sangat bagus Pak. Apa itu milik Bapak?" "Ini mando leluhur Nak. Dulu leluhur Pak Adi dan leluhur saya yang menjaga kampung ini. Jadi mando ini hanya dikeluarkan kalau ada masalah besar di desa ini." "Saya merasakan energi besar dari mando ini Pak." "Iya Nak, mungkin orang awam melihat mando ini benda mati, tapi bagi Bapak, mando ini seperti bernyawa dan seperti saudara bagi pemiliknya. Saya sangat menghormati warisan leluhur ini Nak." "Iya Pak, adat dan budaya harus kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena adat dan budaya adalah bagian dari kita, biar tidak hilang dimakan zaman." Pak Zata pun tersenyum dengan perkataan Yanto. "Iya Nak,
Warga desa di sini masih memegang adat istiadat dan sangat mematuhi aturan adat. Kamu sudah laksanakan ibadahmu, nak? Iya, sudah, Pak. Ayo, kita langsung menuju ke rumah Pak Adi. Baik, Pak. Tunggu dulu, Pak. Saya mau bawa golok kesayangan saya. Ini adalah golok yang diwariskan oleh ketua adat suku Baduy, Pak. Dia memberikan kepada saya dan mengangkat saya jadi anaknya. Wah, Baduy. Saya sangat kagum dengan warga Baduy. Kita sama-sama menjaga adat kita dengan peraturan-peraturan adat dan juga menjaga alam supaya lestari. Kapan-kapan kamu ceritakan ya tentang suku Baduy? Iya, Pak, nanti saya akan ceritakan. Yanto pun langsung memegang golok panjang, sekedar untuk berjaga-jaga kalau situasi mendesak. Mereka berdua pun pergi ke rumah Pak Adi. Pak Adi pun sudah di depan rumah bersama Pak Danum dan warga lainnya. Mereka semua membawa mandau dan memakai baju adat untuk menjaga wilayah mereka dari makhluk Mariaban. Yanto kagum dengan kekompakan warga Kalimantan dalam mengatasi masalah. Semua serempak kompak dan tetap patuh pada ketua desa. Permisi semuanya. Yanto dan Pak Zata berjabat tangan dengan warga lainnya yang sudah kumpul di depan rumah Pak Adi untuk berkeliling desa memantau dan menjaga desa. Pak Zata, Nak Yanto, silakan masuk. Pak Zata pun berdiri di samping Pak Adi. Semua warga menghadap ke Pak Adi dan Pak Zata menunggu komando dari Pak Adi. Baik, semuanya kita berkumpul di sini demi menjaga keamanan desa. Bahwa ada makhluk yang sudah dilihat oleh Pak Danum di hutan, yaitu Mariaban yang memangsa hewan-hewan ternak yang ada di sini. Sekarang mari kita berkeliling. Kita bagi 2 regu mengelilingi desa ini. 1 regu berjumlah 10 orang. Kalau sekarang makhluk itu tidak ditemukan, terpaksa mandul leluhur kita keluarkan dari serangkanya dengan upacara adat besok. Warga pun dibagi menjadi 2 regu. Regu pertama dipimpin oleh Pak Adi, sedangkan regu kedua dipimpin oleh Pak Zata. Yanto pun ikut dalam regu Pak Zata untuk memutari wilayah ke kiri, sedangkan Pak Adi ke wilayah kanan. Pak Zata, kalau boleh tahu, apakah ada tanda tertentu saat makhluk itu datang? Lihat dan dengarkan. Apabila ada langkah kaki yang terasa aneh dan hewan ternak menjadi ramai, pasti makhluk itu sedang mengincarnya. Oh iya, Pak. Setelah hampir setengah jam berkeliling desa dan mengamati ternak-ternak warga, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Sampai Pak Zata dan Pak Adi bertemu di satu titik, mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan makhluk tersebut. Namun tiba-tiba, dari arah awal berpisah regu, ada teriakan warga yang meminta tolong. Serentak semua mengarah ke arah teriakan itu. Dan ketika sampai, semua dibuat kaget ketika melihat seekor kambing mati akibat gigitan. Dan juga banyak ayam warga yang hilang, menyisakan kepalanya saja yang tergeletak di tanah. Tolong, Pak. Iya, Pak, ada apa? Ternak saya mati semua, Pak Adi. Padahal tadi saya jaga dan hanya ketiduran di depan rumah. Saat tiba-tiba ternak jadi riuh, saya cek ke samping rumah. Ada sesosok makhluk berbulu tinggi besar yang telah memakan ayam-ayam dan kambing saya sudah tergeletak di kandangnya. Padahal kandangnya dikunci. Lalu bagaimana kelanjutannya, Pak? Setelah dia ketahuan, dia mengeluarkan geraman yang mengerikan dengan mata merah menyala. Dia langsung menuju ke arah hutan dengan sangat cepat, Pak, kata warga tersebut. Berarti makhluk itu pintar juga. Saat kita berkeliling tidak menemukannya, tapi saat kondisi aman, makhluk itu langsung beraksi. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau terus begini, seluruh ternak di desa ini akan habis oleh makhluk itu. Tunggu sebentar, Pak. Ini ada ceceran darah menuju hutan, kata Yanto. Benar juga, Nak Yanto. Ayo semuanya, kita ikuti jejak darah ini. Mereka pun mengikuti ceceran darah yang menuju ke hutan. Dan ketika sampai di tengah hutan yang gelap, tiba-tiba ada bayangan melesat dari berbagai arah, diikuti geraman-geraman. Dan tiba-tiba obor yang dibawa oleh warga tertiup angin dan mati. Mereka pun bersiaga dengan mandaunya masing-masing. Siagakan posisi kalian, makhluk itu ada di sekitar kita. Pak Adi, saya merasakan tidak hanya 1, namun ada 3 energi besar dan gelap, kata Yanto. Tidak lama, 1 warga ditarik oleh sesuatu yang besar, lalu menyusul 3 warga yang lainnya. Yanto lalu maju ke depan dengan berlari cepat mengejar warga yang diseret, sementara Pak Adi menuju ke arah warga lain yang diseret. Karena sudah biasa di hutan dan matanya sangat tajam, Yanto terus mengejarnya tanpa kesulitan. Yanto lalu melompat
dan menarik warga yang diseret oleh makhluk besar itu. Terlihat mata merah menyala dan memperlihatkan gigi yang tajam. "Makhluk sialan!" Seketika Yanto mengeluarkan goloknya dan mengarahkan golok itu ke tangan Maryaban. Sabetan di lengan Maryaban membuat warga yang ditarik terlepas. Teriakan Maryaban terdengar sangat mengerikan karena sabetan golok Yanto. Segera Yanto membangunkan dan menyuruh warga yang diseret tadi untuk kembali ke kerumunan. "Cepat lari pak, biar saya hadapi makhluk ini." "Iya, makasih." Warga itu pun segera berlari. Obor yang mati dinyalakan kembali dan berkumpul dengan warga yang lainnya. Sementara Pak Adi juga berhasil menemukan kembali warga yang lainnya. Namun Pak Zata gagal mendapatkan warga lain yang ditarik oleh Maryaban. Dan tiba-tiba sebuah dahan pohon besar dilemparkan ke arah dada Yanto yang mengakibatkan dia terpental dengan kesakitan. Pak Adi segera berlari ke arah Yanto, lalu menyusul warga menariknya dan keluar dari hutan. "Semuanya, kita tarik tubuh Yanto, kita keluar dari hutan ini." "Tapi pak, ada satu warga yang tidak berhasil ditemukan." "Kita ke desa dulu agar situasi bisa dikontrol. Kalau di tengah hutan, mereka yang mengontrol kita. Ayo semuanya, kita mundur." Yanto yang kesakitan karena lemparan dahan kayu besar diangkat oleh warga. Mereka pun mundur demi keselamatan bersama. Sesampainya di desa, Yanto dibaringkan di depan rumah Pak Adi. Nampak darah keluar dari mulut Yanto dan dadanya lebam membiru. Bu, ambilkan ramuan obat yang bapak simpan di lemari, cepat." "Iya pak." Sebuah minyak dioleskan ke dada Yanto dan seketika keluar darah hitam dari mulut Yanto yang membuatnya sesak nafas. "Pak Dani tak berhasil saya selamatkan pak. Maafkan saya Pak Adi. Nanti kita cari kalau hari sudah mulai pagi, karena sangat bahaya kalau kita kembali ke hutan lagi untuk mencari Pak Dani." Nampak penyesalan di raut wajah Pak Zata yang tak berhasil menangkap Pak Dani. Nampaknya makhluk itu tidak hanya satu. Pagi pun tiba. Yanto yang selesai sholat fajar melihat warga berkumpul kembali. Pak Adi membawa sebuah peti, disaksikan oleh seluruh warga dengan duduk menghormat. Dengan tarian adat dan proses pembukaan peti yang ternyata berisi sebuah mandau. Ketika peti dibuka, aura mando terpancar kuat dan saat dipegang oleh Pak Adi, mando tersebut bergetar hebat. Dengan tarian khas Kalimantan, Pak Adi terus menari. Tapi yang dilihat Yanto, ada sosok kakek-kakek berpakaian adat di belakang Pak Adi yang mengendalikan tubuh Pak Adi. Tiba-tiba Pak Adi mengucapkan sebuah kata dalam bahasa daerah yang kalau diartikan, "Inilah tanah kita, inilah harta kita, inilah alam kita, inilah nyawa kita, inilah saudara kita. Bila kita diusik, lenyapkan." Sontak yang mendengar teriakan itu langsung menyambutnya dengan teriakan warga lainnya. Yanto yang mendengar teriakan itu langsung merinding seluruh tubuhnya. Rupanya itu bukan Pak Adi, melainkan sosok leluhur Pak Adi yang berwujud kakek-kakek berbaju adat khas Kalimantan dengan banyak bulu elang yang mendiami mando itu. Sosok itu langsung melirik ke arah Yanto dan tersenyum. Yanto pun membalas senyumannya. Selesai melaksanakan upacara adat pembukaan serangka mando keramat yang hanya dimiliki oleh kepala suku atau ketua adat, para warga menyiapkan busur panah dan mandonya masing-masing. Alhamdulillah, saya sangat bahagia melihat pemandangan ini. Sungguh luar biasa. Bagaimana seorang pemimpin rela mati untuk menjaga rakyatnya. Itu tertanam di jiwa Pak Adi Haryati. Pantas saja dia menjabat sebagai ketua adat desa ini karena sangat disegani oleh masyarakat dan rakyatnya, gumam Yanto dalam hatinya. "Ayo kita ke hutan. Kita cari Pak Dani yang dibawa makhluk itu. Kalau target terlihat, habisi!" teriak Pak Adi. Sontak disambut teriakan warga. "Nak Yanto, mau ikut atau mau istirahat di rumah?" "Saya sudah baik-baik saja pak, saya akan ikut." "Baiklah nak, ayo ikut." "Pak Zata, sepertinya tadi saya melihat bukan Pak Adi yang bicara, melainkan..." "Bapak juga tahu, itu bukan Pak Adi. Itu adalah leluhur Pak Adi yang mendiami mando itu. Dan terlihat aura Pak Adi sangat berwibawa dan tegas yang membuat warganya bersemangat." "Benar Pak Zata. Akan aku penggal satu makhluk Maryaban dengan tanganku sendiri karena sudah berani mengusik warga di sini." "Pak Zata, ayo kita berangkat." Pak Zata pun berdiri
dan Yanto mengikutinya mencari Pak Dhani yang masih tertinggal di hutan karena dibawa oleh makhluk Maryaban. Mereka memasuki hutan kembali untuk mencari Pak Dhani, menyusuri hutan belantara, diikuti warga di belakangnya sambil meneriakkan nama Pak Dhani. Pak Zata yang ingat di mana Pak Dhani diseret oleh makhluk itu langsung memimpin menuju lokasi. Nampak bekas kaki Pak Dhani yang diseret. Mereka pun menyusuri kerumbunan hutan dan menemukan darah yang berceceran. Ini darah manusia. Pak Adi, sepertinya makhluk itu menyeret Pak Dhani ke semak ilalang di depan. Ayo cepat kita ikuti darah itu. Warga pun beramai-ramai membabat ilalang tersebut. Pak Adi, lihat sini. Astagfirullah. Apa yang kamu lihat? Yanto menutup matanya. Di semak-semak, Pak Dhani ditemukan sudah tidak bernyawa dengan banyak gigitan dan cakaran seperti dimakan hewan buas. Sialan makhluk itu, beraninya membunuh warga desaku. Akan kutebas lehernya. Warga yang melihat pun bergidik ngeri. Melihat Pak Dhani yang sudah tak bernyawa mati mengenaskan. Dengan cakaran dan gigitan di tubuhnya, nampak darah berhamburan membasahi tubuhnya. Segera warga mengangkat mayatnya dengan tandu dan akan segera diserahkan kepada keluarganya untuk dikuburkan secara adat. Makhluk ini seperti hewan mencabik-cabik tubuh Pak Dhani, kata Yanto. Andai saja semalam saya bisa menahan tubuh Pak Dhani, sesal dari Pak Zata. Sudah Pak, ini sudah takdir. Kita kuburkan Pak Dhani secara adat dan kita rencanakan strategi untuk menyerang makhluk itu. Benar katamu nak, kita perlu strategi untuk menghadapi makhluk itu. Ayo kita pulang, nanti kita bicarakan lagi di rumah. Sesampainya di desa, Pak Adi menyerahkan jenazah Pak Dhani kepada keluarganya. Nampak istri dan anak Pak Dhani menangis hebat. Yanto yang melihatnya ikut meneteskan air mata. Kalau saja waktu itu saya tidak mengarahkan ke hutan, ini pasti semua bisa teratasi. Ini sudah takdir nak. Itu kan katamu tadi. Yang penting kita buat strategi penangkapan makhluk itu. Singkat cerita, Pak Dhani dikuburkan secara adat. Warga pun kembali ke rumah masing-masing, kecuali Pak Danum, Pak Zata, Pak Adi, dan Yanto yang menuju ke rumah Pak Adi. Sesampainya di dalam rumah, mereka pun berdiskusi cara penangkapan makhluk tersebut. Saya ada usul Pak Adi. Bagaimana kalau kita pancing dengan ternak dan kita jebak makhluk itu, lalu kita ringkus bersama? Dijebak dengan hewan supaya makhluk itu datang. Begitu maksudmu nak Yanto? Iya Pak. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Yanto Pak. Kita bersembunyi dan jebak dengan hewan ternak. Kita ringkus bersama. Baik Pak Zata, biarkan yang jadi umpan adalah ternak saya. Pak Danum, tolong bawa 3 kambing saya untuk dijadikan umpan. Baik Pak. Setelah strategi disusun, mereka kini menunggu malam. Para warga sudah diberikan arahan oleh Pak Adi. Pak Danum memasang 3 ekor kambing di depan batas hutan. Sedangkan warga sudah siaga membawa panah dan mandonya masing-masing. Namun, sampai berjam-jam menunggu, warga tidak merasakan keberadaan makhluk tersebut. Setelah warga hampir putus asa, tiba-tiba dari dalam hutan ada suara langkah kaki. Terlihat 3 makhluk Maryaban datang menuju ke arah kambing yang dijadikan umpan. Warga yang melihat dalam persembunyian bergidik ngeri melihatnya. Ketiganya bertubuh besar dan mengerikan. Itu makhluknya. Mereka sudah akan mendekati target. Persiapkan busur panah kalian masing-masing, kata Pak Adi dengan nada pelan. Pak Adi mengeluarkan mando dari serangkanya yang bergetar hebat. Seakan mando itu ingin segera melesat. Pak Adi menempelkan mando ke keningnya dan membaca sesuatu. Pak Zata, lihat Pak Adi. Sepertinya mandonya akan melesat karena sudah bergetar hebat di tangannya. Iya nak, mando itu akan melesat ke target yang diincarnya. Dengan membaca ajian yang diajarkan leluhur, saya ingin melihat lesatan mando itu. Setelah ketiga makhluk itu mendekati 3 ekor kambing yang jadi umpan, Pak Adi melesatkan mandonya. Mando itu terbang dengan cepat menuju target. Lemparan mando Pak Adi memenggal 1 makhluk Maryaban sampai ambruk. Lalu warga melesatkan puluhan anak panah hingga terkena 1 Maryaban lagi. Dengan banyak anak panah di badannya, Maryaban itu masih bisa berdiri. 2 makhluk itu meraung dan mengamuk ketika melihat 1 kawannya terpenggal oleh mando Pak Adi. Serang! Kedua makhluk tadi tidak berlari, melainkan marah dan menggeram keras, menakuti warga yang sudah mengelilinginya. Yanto mengeluarkan golok dari serangkanya, membacakan doa
dan segera berlari ke arah makhluk tersebut. Ketika Pak Adi mengambil mandonya yang ada di dekat kepala makhluk tersebut, langsung dihalang oleh satu makhluk Maryaban sebelum memegang mandonya. "Hati-hati Pak Adi." Yanto segera menuju ke Pak Adi dengan cepat. Makhluk itu menghantam Pak Adi, namun Pak Adi bisa menghindar. Yanto segera melompat dengan mengacungkan golok baduinya ke tangan makhluk itu, dan terputuslah tangan makhluk Maryaban. Sebetan mando Pak Zata memenggal kepala makhluk itu hingga terkapar dan ambruk. Kini sisa satu lagi yang dihadapi oleh para warga. Banyak warga terpental oleh pukulan dan cakaran makhluk yang mengamuk itu. Karena melihat kedua kawannya sudah terpenggal kepalanya, makhluk itu semakin mengamuk. Pak Adi membawa mandaunya, Yanto siaga dengan goloknya, sedangkan Pak Zata berancang-ancang. Ketiganya menuju ke arah satu makhluk yang mengamuk membuat warga takut karena banyak korban dari pihak warga yang dicabik-cabik oleh makhluk itu. "Yanto, Pak Zata, ayo kita menuju satu makhluk lagi. Ayo Pak." Makhluk yang tersisa seperti mengincar Pak Adi, tapi Pak Adi sigap menghindari serangan makhluk tersebut, dan melompatlah Yanto dengan goloknya melibas dada makhluk Maryaban itu. Makhluk itu pun semakin meraung keras dan langsung mengarahkan cakar panjangnya menuju Yanto, namun Yanto bisa menghindarinya. Pak Adi dengan cepat menyabetkan mandaunya hingga mengenai tangan makhluk itu. Dengan segera, Pak Zata melompat menghantamkan mandaunya ke arah leher makhluk Maryaban. Namun, makhluk itu tahu dan langsung memukul dada Pak Zata hingga terpental jauh. Pak Zata ambruk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kini tinggal Yanto dan Pak Adi. "Sialan kau! Yanto, ayo kita bereskan makhluk ini." "Iya Pak." Pak Adi segera membaca sesuatu dengan tarian adat memutar-mutar mandaunya, sedangkan Yanto dengan silatnya membawa golok panjang badui. Lemparan mandau dan golok dengan cepat melesat menuju ke arah makhluk itu hingga menancap di dada makhluk tersebut. Segera Pak Zata bangun dan berlari melompat melibaskan mandaunya ke arah leher. Lalu tertebaslah kepala makhluk itu dan ambruk seketika. Warga pun berteriak karena berhasil melibas ketiga makhluk tersebut. "Alhamdulillah." "Kau tidak apa-apa Pak Zata?" "Sedikit sesak di dada Pak, tapi saya masih bisa menahan sakitnya." "Baik, semua warga bakar makhluk ini dengan minyak Kalimantan." Akhirnya warga membawa minyak khas Kalimantan dan mengarahkan ke arah tiga makhluk tersebut. Pak Adi memegang obor dan membaca sesuatu, lalu membakarnya hingga semuanya terbakar. Warga menyaksikan pembakaran ketiga makhluk itu sampai tidak ada sisa apapun. Makhluk itu telah lenyap. "Para warga, sekarang makhluk itu sudah dimusnahkan. Dan siapa yang mengusik desa kita, menginjak harga diri kita, akan berakhir seperti makhluk laknat ini." Lalu disambut oleh teriakan warga. "Pak Zata, tiga makhluk itu dibakar tak bersisa. Minyak apa yang disiramkan ke tubuh makhluk itu Pak?" "Itu minyak khas warga yang dibuat dan disakralkan dan sudah dibacakan mantra-mantra. Bahkan makhluk gaib pun akan terbakar hebat bila disiram dengan minyak itu." "Iya Pak, puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kampung ini aman dan damai lagi." "Iya Nak, terima kasih atas bantuannya yang ikut andil dalam masalah warga di sini." "Iya Pak, sama-sama. Saya yang berterima kasih telah diizinkan ikut dengan warga membantai makhluk-makhluk ini." Pak Adi pun mendekati ke arah Yanto, diikuti dari belakang oleh warga. "Nak Yanto, saya dan warga sangat berterima kasih kepada Nak Yanto telah membantu permasalahan di wilayah ini." "Saya yang harus berterima kasih Pak Adi. Saya telah diizinkan ikut. Saya juga sangat senang dan semoga wilayah ini aman kembali dan damai." Seluruh warga pun kembali ke desa dan berkumpul di rumah Pak Adi. Sesampainya di depan rumah Pak Adi, para warga duduk menghadap Pak Adi yang telah berdiri mengucapkan banyak terima kasih kepada warga. "Saya sangat berterima kasih kepada warga sekalian. Teruslah jaga kekompakan kita. Terus jaga persaudaraan kita. Bila satu warga kita terluka, kita juga merasakan luka itu. Terus jaga alam kita, tanah kita, dan desa kita, supaya anak cucu kita bahagia di tanahnya sendiri." Disambut dengan teriakan warga. Setelah itu, segera warga membubarkan diri menuju ke rumahnya masing-masing. Sementara Yanto dan Pak Zata serta Pak Danum duduk di depan rumah. Kini masalah yang mengancam warga sudah selesai dimusnahkan, membuat Pak Adi dan Pak Zata lebih tenang dan terlihat tersenyum. "Nak Yanto, habis ini akan kemana?" "Saya menuju Kalimantan Selatan Pak.
ke Pulau Oka-Oka. Paling pagi nanti saya jalan lagi. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih Nak Yanto. Semoga perjalanan Nak Yanto diberikan keselamatan menuju tempat tujuan. Amin Pak. Ini Nak Yanto, ada kenang-kenangan dari kami. Topi khas Kalimantan. Simpanlah sebagai tanda persaudaraan. Saya kagum dengan golok yang tadi dipakai Nak Yanto untuk melibas makhluk itu. Kalau boleh tahu, golok apa itu Nak? Karena tidak sembarang benda tajam bisa menggoreskan luka ke tubuh makhluk itu. Golok ini dari ayah angkat saya yang ada di Baduy Pak. Oh pantas. Pasti yang punya golok itu ketua adat suku Baduy ya Nak. Betul, Pak Puun namanya. Beliau memberikan golok ini kepada saya. Namun nanti setelah saya menyelesaikan tugas ini, saya akan kembalikan golok ini kepada hak warisnya. Ada anaknya yang masih remaja. Seketika itu, Yanto pun teringat dengan Lilis setiap kali membahas tentang suku Baduy. Saya sangat kagum dengan Baduy. Mereka sama dengan kita Nak, menjaga alam, mematuhi peraturan adat, menjaga adat dan budaya agar tidak hilang. Itu amanat terakhir ayah saya Nak Yanto. Iya Pak, semoga adat dan budaya ini terus terjaga. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaganya? Saya sangat cinta adat dan budaya kita. Karena itulah identitas kita sebagai warga satu bangsa, satu tanah air, satu ikatan tali persaudaraan Nusantara. Iya Nak, kita satu tanah air, satu saudara, semuanya saudara. Dan saya berharap di seluruh Nusantara menjaga adat istiadatnya serta budaya warisan leluhur supaya tidak termakan oleh zaman dan hilang. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih Nak Yanto. Pak Adi, saya dan Yanto pamit, sudah tengah malam. Badan juga sedikit capek Pak, kata Pak Zata bilang pamit kepada Pak Adi. Iya Pak, baiklah, banyaklah istirahat. Pak Zata, luka di dada ini obatilah dengan ini. Minumlah ramuan ini supaya melegakan dada Pak Zata. Iya Pak, terima kasih. Saya izin pamit Pak Adi. Pagi nanti saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju ke Kalimantan Selatan. Iya Nak. Yanto dan Pak Zata pun pamit meninggalkan rumah Pak Adi. Sesampainya di rumah Pak Zata, Yanto duduk di depan rumah Pak Zata. Nak, Bapak masuk dulu ya. Mau mengoleskan obat ini di luka dada Bapak. Iya Pak, saya di sini dulu ingin menikmati angin malam. Ya sudah, Bapak masuk dulu ya Nak. Iya Pak. Yanto terdiam merenung karena baru setengah perjalanan dan besok pagi hari menuju Kalimantan Selatan demi menancapkan satu paku emas lagi. Dan mengingat kenang-kenangan saat bersama Lilis di Baduy kemarin. Rasa rindu yang kuat membuat Yanto terhanyut dalam lamunan di malam itu. Dan juga kenangan-kenangan saat bersama teman-temannya di kampungnya. Juga bayangan kedua orang tuanya karena Yanto anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak-kakaknya sudah menikah semua. Kakak pertama bernama Muhammad Syarif, kakak kedua bernama Siti Julaiha, dan Yanto adalah anak ketiga dari Pak Ahmad. Ya Allah, ya Gusti, perjalanan ini sudah sangat panjang bagi saya. Kuatkan hati saya dan teguhkan demi tugas ini. Ampuni dosa-dosa hamba yang selalu terpikirkan seseorang di hati hamba. Hamba hanya manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan dosa. Ampuni saya ya Rob, gumam Yanto dalam hati. Yanto pun berdiri ke belakang rumah sekedar ambil wudhu dan dia ingin bersikir kembali melaksanakan sholat sunnahnya. Selesai mengambil air wudhu, Yanto izin masuk dan melihat Pak Zata sedang mengobati luka di dadanya yang telah menghitam akibat pukulan makhluk Maryaban itu. Luka itu menghitam Pak? Iya Nak, hantaman makhluk itu sangat keras, membuat Bapak sesak nafas. Yanto mendekati Pak Zata dan izin mengeluarkan darah hitam di dadanya. Pak, saya izin untuk mengobati Bapak karena bisa bahaya. Mungkin akan sedikit rasa sakit. Iya Nak, silakan. Bapak sudah sesak nafas dari tadi. Yanto pun membaca doa di kedua tangannya dan memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bacaan doa-doa yang sudah diajarkan oleh kakeknya di pesantren, tangan Yanto ditempelkan ke dada Pak Zata dan seketika Pak Zata bergetar menahan rasa sakit. Pak Zata lalu memuntahkan darah hitam yang keluar dari mulutnya, membuatnya akhirnya lega. Terima kasih Nak, nafas Bapak sudah sangat lega dan tidak sesak lagi. Iya Pak, mungkin darah hitam itu menghambat saluran darah, jadi akan terasa sesak di dada. Ya sudah, saya pamit ke kamar ya Pak.
Pagi nanti saya akan melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Selatan. Iya nak, kamu sebaiknya istirahat ya. Yanto pun masuk ke kamar dan langsung menghadap ke kiblat, melaksanakan sholat sunnah, dilanjut zikir sampai subuh. Tak terasa subuh pun datang. Yanto segera melaksanakan sholat subuh dan menghentikan zikirnya. Setelah melaksanakan sholat subuh, Yanto membereskan semua perlengkapan dan dimasukkan ke tas kain hitam dan diikatkan ke kayunya. Dia langsung keluar, duduk di depan rumah. Pak Zata pun keluar dan duduk bersama Yanto. Nak Yanto, jangan sungkan-sungkan main ke wilayah ini. Kami telah menganggapmu sebagai saudara. Bahkan Bapak sudah menganggapmu sebagai anak. Bapak sangat berterima kasih kepada Nak Yanto. Iya Pak, saya yang berterima kasih. Warga Kalimantan sangat baik dan ramah sekali. Tali persaudaraannya sangat erat. Yanto pun pamit di pagi hari itu, meneruskan perjalanannya menuju Sampit, Palangkaraya, dan lanjut ke Kalimantan Selatan di Pulau Oka-Oka. Singkat cerita, Yanto telah sampai di Sampit yang ramai dengan banyaknya pendatang dari Jawa. Ada yang berkebun, membuka lahan, dan banyak pekerja tambang. Di sini Yanto merasa seperti di Jawa karena banyaknya pendatang yang dari Jawa. Alhamdulillah, saya sampai di Sampit. Demikian cerita Nina Bobo kali ini. Kita nantikan kelanjutannya. Jadi aktifkan notifikasinya. Cerita ini hanya mengambil garis besarnya saja ya. Banyak tempat yang didatangi tapi tidak dimasukkan dalam cerita. Namun semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang terus menyimak episode Ada Apa Gerangan. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.